Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam doa pagi Jemaat Sudiang Selasa 5 Juli 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang menjaga, memelihara, menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuntun sertai Tuhan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami akan baca dan renungkan dapat menjadi pedoman dalam sepanjang hidup hari ini. Berkati lindungi kami semua Tuhan, mampukan kami untuk menjalani semuanya dengan baik. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-73 sampai 80. Kita akan membaca ayat yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Renungan kita pada pagi hari ini tentang hidup oleh kasih dan rahmat. Salah satu penekanan penting pasca reformasi gereja abad ke-16 itu sola gratia, hanya oleh anugerah. Pertanyaannya kepada kita semua, sebelum konsep anugerah itu ada, manusia menyandarkan diri pada apa? Jika tidak pada anugerah Allah, maka pada manusia. Dalam teks bacaan kita saat ini, Daud tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Terlihat dari pengakuannya di ayat yang ke-73 pada pembacaan kita. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Ini sebuah pengakuan bahwa Daud tidak ada begitu saja, tetapi dia ada karena ada yang membentuknya. Pengakuan bahwa dirinya bergantung pada Allah, karena itu dia meminta pengetahuan yang baik, yang berpengertian. Untuk apa? Supaya dia hidup. Tetapi hidup bukan hanya dalam pengertian jasmani, tetapi hidup kehidupan rohani. Prinsip kehidupan rohani itu kemudian diungkapkan pada ayat yang ke-77 dalam pembacaan kita. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup. Bahwa pertama, kehidupan spiritual kita tidak berangkat dari kekuatan dan kecerdasan kita, tetapi adalah anugerah dari Allah. Pusat kehidupan kerohanian kita dan pusat pada diri kita, tetapi berpusat pada Allah. Ini tidak boleh dibalik, karena jika memusatkan diri pada diri kita, maka yang akan terjadi adalah kesalehan semua. Seperti kritikan Tuhan Yesus pada ahli-ahli Taurat dan pada orang-orang Farisi, bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya tampak bersih, tetapi dalamnya penuh bangkai dan berbagai jenis kotoran. Dalam renungan kita ini, kita bisa lihat juga di Matius 23 ayat 27. Karena itu, dalam hidup kita membutuhkan anugerah Allah dimanapun kita berada. Bahwa kita bisa hidup bukan karena kita, tapi hanya karena anugerahnya kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Kita akan berdoa syafaat, berdoa syukur. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang dalam duka cita, saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, yang berulang tahun. Kita akan berdoa untuk renovasi gedung gereja Jemaat Sudiang. Kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan, di pagi hari yang indah ini. Engkau masih melayakan kami untuk datang bersyukur, datang menaikkan rasa terima kasih kami
atas kebaikan dan kemurahan. Kau berikan kami napas kehidupan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dari istirahat malam kami hingga pagi hari ini dapat bangun dengan tubuh jasmani yang sehat. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam duka cita oleh karena keluarga, orang-orang yang mereka kasihi. Engkau panggil kembali ke hadapan Allah. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau adalah sumber penghiburan yang sejati, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan, tetapi penuh pengharapan bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah kehendak. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kau berkati, sembuhkan, pulihkan Tuhan, jamah tubuh mereka yang sakit, berikan mereka kesembuhan melalui perawatan medis, obat-obatan, makan minuman, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya, sehingga menjadi kesembuhan bagi mereka. Pagi hari ini Tuhan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kau telah tambahkan umurnya setahun lagi. Kau berkati Tuhan dalam keberadaan hidup mereka, biarlah dapat menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk renovasi pembangunan gereja Jemaat Sudiang yang sedang berlangsung. Kami sadar kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kami percaya oleh saluran berkat-Mu bagi jemaat-jemaat tempat ini, sehingga renovasi pembangunan gereja kami dapat selesai dengan baik sesuai dengan kami rencanakan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berkati pemeliharaan perjalanan hidup kami hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.